Selamat sore. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya daripada Mat 4, yaitu masih dalam hal mencari akar-akar persamaan, yaitu cara yang kedua, Newton-Raphson. Ya, kalau di video saya yang sebelumnya sudah dibahas tentang regula falsi, silakan ditonton sendiri. Nah, cara kedua ini, Newton-Raphson ini caranya sedikit berbeda, tapi pada intinya adalah tujuannya sama, yaitu untuk mencari akar-akar persamaan. Nah, pada soal yang saya bahas ini, saya akan membahas pada soal UTS 10 Oktober 2016. Bila dikasih tahu dari soal, hitunglah dengan metode Newton-Raphson sampai 3 desimal untuk mencari titik potong dari persamaan Y sama dengan E pangkat X tambah X dengan Y sama dengan 2 sin dalam kurung X kuadrat plus 1. Nah, ingat pada rumus yang sudah saya berikan pada les-les sebelumnya, untuk mencari akar-akar persamaan, yaitu ada rumus Newton-Raphson-nya untuk iterasinya. PK sama dengan PK-1 dikurangi fungsinya dibagi dengan turunan dari fungsi tersebut. Nah, pertama-tama tentu, entah itu metode Newton-Raphson ataupun regula falsi, kita harus tahu fungsi yang sedang kita kerjakan itu apa. Bila di soal disuruh mencari titik potong, berarti kita harus menyamakan persamaannya. Berarti Y sama dengan Y. Berarti E pangkat X ditambah X sama dengan 2 sin X kuadrat plus 1. Saya pindah ruas, E pangkat X tambah X dikurangi 2 sin X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Berarti saya tahu fungsinya sekarang, yaitu E pangkat X ditambah X dikurangi 2 sin X kuadrat ditambah 1. Nah, tetapi di sini kita sekalian ya perlu mengetahui turunan dari fungsi, karena di rumus Newton-Raphson ada turunannya. Turunan dari fungsi ini adalah f aksen X sama dengan turunan dari E pangkat X tetap ya, E pangkat X. Turunan dari X 1 dikurangi dari turunan dari sin adalah cos, 2 cos X kuadrat ditambah 1. Jangan lupa dikali turunan fungsi sinnya tersebut, fungsi dalamnya ya. Berarti apa? 2x. Ya, saya sederhanakan, berarti f aksen X sama dengan E pangkat X tambah 1 dikurangi 4x cos X kuadrat plus 1. Nah, maka dari itu sekarang kita tahu fungsinya apa. Kita masukkan ke persamaan atau rumus Newton-Raphson. Berarti PK sama dengan PK min 1 dikurangi FPK-nya apa? FPK-nya adalah ini. E pangkat X tambah 1 dikurangi 2 sin X kuadrat tambah 1 dibagi dengan E pangkat X plus 1 dikurangi 4X cos X kuadrat plus 1. Nah, ini. Selanjutnya, kita akan membuat tabel iterasi. Jadi ini adalah K, ini adalah hasil X-nya, atau kita ngomong PK. Iterasi ke 0, ya. Kita asumsi saja. Untuk awal biasanya paling mudah adalah 1, ya. Nah, kalian lihat. Jadi kalau paling aman itu 1, karena kalau kita masukkan 0 misalnya, kita lihat apakah di penyebut pada persamaan ini, kalau penyebutnya 0 tidak bisa ya, karena apapun dibagi 0 hasilnya akan tak hingga, tidak bisa didefinisikan. Nah, boleh nggak 100 atau PK-nya langsung 1, 2 atau angka ngawur? Boleh, terserah. Tapi itu akan mempengaruhi sebanyak apa kita akan melakukan iterasi. Jadi semakin kita angkanya jauh dari nilai akar-akar itu sesungguhnya, maka iterasinya akan semakin banyak. Tapi untuk kasus di Mat 4 ini pasti
angka-angkanya tidak akan lari dari sekitar 1, min 1, sekitar itu pasti 0, sekian, 1, sekian. Jadi nggak usah ngambil angka untuk awalnya yang terlalu tinggi. Paling aman ya ngambilnya 1. Nah, ya, berarti kita masukkan. Sekarang kita hitung iterasi pertama. Saya tulis di bawahnya saja. Berarti P1 sama dengan 1 dikurangi, ya, PK-1 berarti hasil iterasi sebelumnya. Iterasi ke 0 kan PK-nya 1, makanya 1. 1 dikurangi E pangkat X. X-nya kan 1, berarti E pangkat 1 ditambah 1 dikurangi 2 sin 1 pangkat 2 ditambah 1. Dibagi dengan E pangkat 1 ditambah 1 dikurangi 4 dikali 1 cos 1 pangkat 2 tambah 1 ya. Masukkan rumusnya ini. Nah, pada kalkulator yang sudah saya hitung pada layar sebelah kiri, itu keluar hasilnya 0,6470865,419. Ini hasilnya. Tapi ingat, di soal mintanya 3 desimal, berarti pada perhitungannya kita pakai pendekatan selalu plus 2, berarti 5 desimal. Kita bulatkan ke 5 desimal, berarti hasilnya adalah 0,64709 ya. Itu kan 86 dibulatkan ke atas berarti 9. Berarti hasil P1 di sini adalah 0,64709. Nah, masih beda kan hasilnya? Kita lanjutkan P2. P2 kita lakukan hal yang sama. Berarti PK-1-nya adalah hasil iterasi sebelumnya. Berarti 0,64709 dikurangi E pangkat 0,64709 ditambah 0,64709. Sorry, ini tadi ada keliru. Ini harusnya adalah E pangkat X plus X. Ya, salah nyalin tadi. Oke, kita lanjutkan. Dikurangi 2 sin 0,64709 kuadrat plus 1 dibagi dengan E pangkat X 0,64709 ditambah 1 dikurangi 4 dikali 0,64709 cos 0,64709 kuadrat plus 1. Nah, ini akan mendapatkan hasilnya seperti pada gambar di sebelah, pada kalkulator yang di sebelah. Sama. Kita ambil hasilnya hanya 5 desimal, berarti dapat 0,41668 ya. Oke, berarti ini hasil iterasi yang kedua adalah 0,41668. Masih beda kan hasil iterasinya, berarti akar-akarnya kita belum dapatkan. Kita lakukan lagi P3 dengan cara yang sama, kita masukkan. Berarti sekarang hasil PK-1, PK-1 sebelumnya berarti adalah ini 0,41668 dikurangi persamaannya ya. Ini fungsinya dimasukkan, dibagi dengan turunannya, X-nya dimasukkan 0,41668, nanti hasilnya akan didapatkan 0,36899. Ini ya, pembulatan ke 5 desimal. Gunakan kalkulator, jangan lupa kalau ada trigonometri formatnya harus radian. Berarti di sini didapatkan iterasi yang ketiga 0,36899. Nah, belum ketemu ya. Kok tahu cara tahunya kapan berhenti ya apa? Kita lihat ini, kalau dibulatkan ke 3 desimal sesuai soal berapa? 0,647.
ini 0,417, ini 0,369. Jadi masih belum dapat, belum sama hasilnya. Kita lakukan iterasi terus ya. Berarti kita lakukan iterasi selanjutnya yaitu P4. P4 kita masukkan X-nya adalah 0,36899 ya, dikurangi, kalian masukkan sendiri angkanya, E pangkat itu dibagi dengan turunannya, nanti akan didapatkan angka 0,36832. Yang keempat berarti 0,36832. Nah, belum sama kan? Yang ketiga tadi 0,369, yang keempat 0,368. Loh, nggak bisa ya? Masih beda. Berarti kita coba sekali lagi. P5. Kita masukkan X-nya 0,36832 dikurangi. Itu ya, fungsinya dimasukkan X-nya 0,36832 dibagi dengan turunannya. Nanti akan didapatkan sama ini untuk pembulatan kelima desimbang. 0,36832 juga. Nah, kita cek sekarang. Apakah sudah berhenti apa belum? Kita cek. Pada iterasi keempat, kalau dibulatkan ke 3 desimal berapa? 0,368. Ini juga 0,368. Nah, kita berarti berhenti sekarang. Berarti ini sudah dapat jawabannya adalah ini. Berarti hasil dari akar-akar persamaannya titik potong. Titik potongnya berarti di mana? Di X sama dengan 0,368. Gitu ya. Jadi kalian harus tahu kapan iterasinya berhenti. Kalau kalian teruskan, padahal itu jawabannya sudah ada, sudah ketemu, sudah sama, tapi kalian lanjutkan terus, akan disalahkan sama dosen kalian. Begitu ya. Sekian dari saya. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung. Terima kasih sudah menonton.